Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Di chapter 1016, Kaido menyatakan tak mau meninggalkan negeri Wano karena menurutnya Wano itu spesial. Bersama dengan Orochi, Kaido sudah 20 tahun lebih menduduki negeri Wano. Tentu dia sudah mendapatkan banyak manfaat dari negeri para samurai itu. Jadi kira-kira hal apa saja yang membuat Kaido betah di Wano Kuni hingga menganggapnya sebagai negeri yang spesial? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Hal pertama yang diincar oleh Kaido tentu adalah mineral tambang terbaik yang ada di Wano. Bahkan Kaido membangun sebuah area tambang khusus di Udon dan membangun pabrik-pabrik senjata di Kuri. Keberadaan mineral tambang terbaik itu tentu menjadi incaran banyak pihak, karena orang yang menguasainya bisa membuat berbagai macam senjata yang bagus dan berkualitas. Dan masih ingatkah kalian dengan kapal tempur Kaido yang bisa menembakkan meriam jarak jauh yang muncul pada chapter 976? Kapal sebagus itu tentu dibuat dengan mineral tambang terbaik. Lalu selain bisa digunakan untuk memperkuat persenjataan, mineral tambang terbaik itu bisa dijadikan ladang bisnis. Dan tidak tanggung-tanggung, partner bisnis yang membeli senjata itu adalah pemerintah dunia. Tapi setelah jatuhnya Doflamingo, para agen pemerintah dunia terpaksa datang langsung ke Wano dan menemui Orochi. Lalu ngomong-ngomong tentang mineral tambang, Wano juga menjadi sentra produksi batu laut. Bahkan para pengrajin Wano yang handal bisa membuat benda-benda kecil menggunakan bahan batu laut, misalnya berbentuk paku. Dan paku batu laut itu pernah digunakan anak buah Hawkins untuk menyerang Law, dan Law pun jadi tak bisa menggunakan kemampuan roomnya. Oke, lanjut kepada hal kedua yang membuat Wano spesial di mata Kaido, dan itu adalah keberadaan para samurai yang kuat. Walaupun Kaido adalah musuh para samurai, tapi dia tetap memandang para samurai dengan hormat karena kekuatan dan kesetiaannya. Dan hal itu adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan Kaido di negeri Wano. Tentu kita sudah tahu bahwa salah satu cara Kaido untuk mengumpulkan kru bajak lautnya adalah dengan jalan penaklukan, yaitu Kaido akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya dan kemudian setelah itu akan memberikan penawaran untuk bergabung agar diampuni nyawanya. Hal itu jelas terjadi kepada aliansi Kid, Hawkins, dan Appo. Ya, walaupun sebenarnya Appo adalah pengkhianat. Dari penyerangan Kaido kepada markas aliansi Kid itu, Kaido berhasil mendapatkan Hawkins, sementara Kid masuk ke penjara Udon untuk meruntuhkan mentalnya dulu agar mau ikut bergabung dengan bajak laut hewan buas. Lalu ternyata tak hanya kepada sesama bajak laut saja, Kaido melakukan hal serupa kepada para samurai. Hal itu terungkap pada chapter 1024. Pada chapter itu diceritakan bahwa Kaido memenjarakan 3 samurai terkuat Wano saat itu bersama dengan anaknya Yamato. Ketiga samurai itu masih diberi kesempatan hidup dan bisa menghirup udara bebas jika mau menjadi anak buah Kaido. Tapi nyatanya para samurai yang punya harga diri tinggi dan juga keteguhan hati memilih untuk melawan hingga tetes darah penghabisan daripada harus tunduk kepada Kaido. Lalu selain para samurai kuat yang diharapkan bisa menjadi anak buah, Kaido juga bisa mendapatkan samurai-samurai lemah untuk dijadikan pekerja di tambang Udon. Iya, para samurai yang punya tenaga lebih besar dari orang biasa tentu bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Dan itu merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi Kaido ketika berhasil menguasai negeri Wano. Oke, lanjut kita masuk ke hal ketiga yang membuat Wano spesial di mata Kaido. Dan itu adalah keadaan alamnya yang sangat liar dan tidak mudah untuk ditembus. Ya, keadaan alam Wano Kuni memang luar biasa liarnya, mulai dari gelombang laut yang tinggi hingga harus mendaki air terjun jika mau memasuki negeri itu. Hal itu membuat orang-orang akan berpikir 1000 kali jika mau datang ke Wano. Apalagi di Wano ada sosok makhluk terkuat yaitu Kaido. Dengan situasi alam yang seperti itu, Kaido bisa dengan mudah membangun kekuatan tempur bajak lautnya tanpa banyak gangguan dari pihak-pihak lain.
Lalu selain itu, Wano juga tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Jadi benar-benar negeri yang bebas, yang juga tidak akan diusik oleh pemerintah dunia ketika Kaido melakukan hal-hal terlarang di sana. Oke, selanjutnya kita sampai pada alasan keempat, dan hal itu tentu berkaitan dengan Joy Boy. Di chapter 1014, Kaido menyinggung tentang Joy Boy. Lalu pada flashback King, Kaido dan komandan pertamanya itu juga lagi-lagi menyebut nama Joy Boy. Hal itu tentu berkaitan erat dengan Wano Kuni yang selama ini mereka tempati. Dan rasanya memang sangat mungkin jika Kaido ini menunggu kedatangan Joy Boy di negeri Wano. Setelah merasa tidak bisa menjadi Joy Boy, Kaido pun frustasi hingga punya hobi bunuh diri. Lalu jika Kaido memang menantikan Joy Boy, maka akan sangat pas ketika Luffy sebagai Joy Boy masa depanlah yang akan mengalahkan Kaido. Dan hal itu akan membuat Kaido tenang menuju alam baka karena keinginan dan penantiannya selama ini di Wano Kuni sudah tercapai. Oke, itu aja pembahasan tentang 4 alasan Kaido memilih tinggal di negeri Wano dan menganggap Wano itu spesial. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.